kekafiran Bu ya. Artinya kan dia benar-benar tidak punya gambaran tentang Islam. Lalu ketika itu dia masuk Islam gitu Bu ya, hijrah dari kekafiran itu, tapi dengan cara mengambil guru yang salah Bu ya. Dengan cara mengambil guru yang salah atau perkumpulan yang salah gitu Bu ya, karena memang dengan minimnya pemahaman dia kepada Islam gitu Bu ya. Nah kalau seperti itu apakah hijrahnya diterima atau tidak Bu ya? Atau seperti apa Bu ya? Yang namanya nasib ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala, memilih seorang wanita tiba-tiba menikah dengan laki-laki yang tidak baik, kemudian dia menjadi tidak baik ya kan. Ya, makanya mintalah kepada Allah hal yang baik-baik. Jadi kalau kita salah berguru ini juga memang nasibnya salah, sehingga menjadi sesat juga pada akhirnya. Sehingga kita minta hidayah kepada Allah tuh nggak boleh putus, dan bukan sekedar kita memohon agar Allah memberikan hidayah kepada kita, tapi kita harus berusaha untuk menjaga perkumpulan yang akan kita datangi, harus kita yakin tahu. Biarpun atas nama agama, bisa jadi dia adalah akidah yang sesat, justru menjerumuskan, diduga menjadikan kita semakin baik, akan tapi semakin jauh dari Allah. Dan dalam ini ada dua kutub, memang ada kutub orang yang memang akidah salah dengan pandangan-pandangan picik kepada kaum muslimin ya. Ada sisi lain memang orang yang tidak punya cemburu kepada Islam. Ini juga semuanya sama. Ini menyesatkan. Sehingga kumpul dengan orang yang tidak ada cemburu kepada Islam. Harusnya tidak ada cemburu kepada Islam. Artinya tidak ada kerinduan untuk mengangkat syiar Islam. Loh, apa yang bisa diandalkan orang semacam itu? Kalaupun ditokohkan ya tidak akan membawa pengaruh baik kepada kita. Dia tidak menyeru kepada kebaikan secara sungguhnya. Paling ngomong saja, mungkin viral urusan omongannya. Tapi hakikatnya bukan merobbi, dia bukan pendidik. Seorang pendidik itu adalah kita melihat wajahnya saja sudah kita kebawa. Maka kalau salah memilih ya tidak terima oleh Allah. Salah milih guru ya tidak terima, sesat tidak terima oleh Allah. Ya kan, bukankah dengan kekafiran dia ketika hijrah ini kan seperti orang yang tidak punya dosa? Betul, memang betul dia menjadi seorang mukmin mu'allaf adalah menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian setelah itu kan Islamnya terkotori karena dia salah berguru. Kalau salah berguru kan berkeyakinan yang salah. Bisa saja imannya juga kembali tidak serius, tidak benar. Sehingga namanya berkawan itu penting, guru itu penting. Apalagi guru, kadang-kadang yang namanya kemasyhuran, kadang-kadang guru yang terlanjur masyhur, padahal dikuasai dengan kebodohan, bukan kepandaian. Atau dikuasai oleh jamaah. Atau dikuasai dengan pengikut yang banyak di YouTube-nya barangkali. Ini kan kadang-kadang menjadikan orang terpesona, tidak melihat nilai-nilai yang akan diambil dari orang tersebut. Sekedar terpesona, lalu tergandrung sehingga mengikutinya, tidak tahu bahasanya dia sendiri nggak bisa membawa kepada kemuliaan karena dia sendiri tidak benar. Tentunya hal ini hanya sekedar contoh-contoh, kami memberikan contoh, bukan berarti kita harus mencari siapa si A, si B, si C nya, tapi kita hendaknya berusaha dalam hal-hal semacam itu. Jangan sampai kita ini menjadi pembohong dalam urusan akidah, keimanan dan seterusnya, apalagi punya akidah sesat dan menyesatkan. Nah, kalau ada orang memang ternyata salah mikir, sudah masuk Islam, alhamdulillah dia masuk. Akan tapi setelah itu lihat, di saat dia berkumpul dengan yang salah, apa yang akan terjadi? Ya dosa dong. Misalnya dia mau hijrah masuk Islam, subhanallah, alhamdulillah dia masuk Islam. Kemudian setelah itu dia belajar yang salah tentang urusan jilbab. Tak-taunya berguru dengan orang yang memang salah urusan jilbab, mengatakan jilbab tidak wajib lah. Dia kan nasib, dosa kan dalam sisi ini. Baru dihitung rekening dosanya mulai hari itu. Setelah masuk Islam baru dihitung rekening dosanya. Ada pun yang masa lalu sudah diampuni oleh Allah SWT. Nah ini ke depannya ini akan ada hitungannya di hadapan Allah dosa-dosa yang dilakukan. Maka dari itu jangan meremehkan tentang kawan, apalagi kawanmu ada sebagai gurumu yang dia akan mengaturmu dan omongannya harus kau dengar. Sementara dia salah, apa yang terjadi? Gudang kesalahan. Kau adalah gudang kekhilafan. Kenapa? Karena ilmunya guru sudah direkam oleh dia, sementara gurunya tidak mengajarkan kebaikan. Dan itu mungkin yang demikian itu atau sesat. Baik.